Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Kadis, ya Pak Kadis, coba menjelaskan. Jadi memang di regulasi Kemendagri kan pemerintah daerah dapat mengatur TPP internal dengan pertimbangan objektif lain. Nah, jadi ini sebenarnya TPP itu memang disebutkan tidak boleh beririsan dengan indikator tunjangan guru yang bersumber dari APBN. Tapi kalau makanya nanti saya juga ingin dapat penjelasan kan, kalau BLUD terus tiba-tiba jadi indikator tidak boleh berkompetensi. Awal daninya datang. Alhamdulillah. Dia udah paham. Kabarnya bagus. Ditembak ini. Assalamualaikum. Bu, terima kasih nih ada tamu kehormatan. Pak, monggo Pak. Yuk. Bu, nah ya, ini Bapak Ibu-Guru dari Nggak kenal kemarin dari Bapak juga banyak? Iya, beberapa orang, tapi ini kebanyakan kan ini semua dari Samarinda. Alhamdulillah Bapak bisa bergabung. Seru banget nih diskusinya. Pak, terang aja kami pertama ingin tentu berterima kasih Bapak menyempatkan mampir. Ini memang rezeki kita ya. Sebetulnya kami mengundang ke DPR. Tapi karena 3 hari ini kami sterilisasi, presiden hadir nanti jam 1. Tapi dalam 3 hari ini karena ada pertemuan WNI, bahkan pegawai-pegawai pun semua dibuat from home kami. Jadi kecuali anggota DPR. Nah, itu yang membuat pertemuan apapun tidak boleh. Gitu. Jadi saya misal mau ngajak bapak-bapak ibu foto-foto dan mengundang bapak mungkin kita berdialog, tapi akhirnya kemarin aduh gimana akhirnya yaudah kita putuskan aja kita ketemu di sini. Alhamdulillah WNI bersedia jadi tuan rumah. Ini mendadak, saya dari Bandung tadi datang cepat Pak gitu. Nah jadi barusan ini saya perkenalkan, nanti mungkin teman-teman semua sambil nanti kita diskusi. Pak Arnono tadi ya dengan kawan-kawan sebagai ketua LKKS dan anggota itu menyampaikan beberapa isu Pak yang terus terang aja nih di Kota Samarinda ini lagi ramai Pak. Kemarin juga ada isu soal tunjangan guru yang oleh Pemkot dicabut karena mereka memiliki pemahaman yang berdasarkan surat edaran, kalau yang sertifikasi itu hanya bayar 3 bulan, nanti 3 bulan terus dibayar, cuma jumlahnya dikurangin, dibayar 3 bulan, harusnya 12 bulan jadi 3 bulan. Nah kemarin yang lain-lain honorer ada tetap 12 bulan 12 bulan. Jadi kemudian ini penjelasan dari Pak Wali Kota ini coba kami komunikasikan. Karena beliau berkomunikasi dengan Mendagri, tidak dengan Kemendikbud, gitu, dari Prof. Nunu lagi, tapi untuk mengundang demonstrasi guru-guru juga, gitu, jadi lagi hangat lah di sana. Nah kemudian ini Bapak Ibu sejak setelah pertemuan kita kan makin semangat tuh Pak di
Jadi oleh Bu Kiki didorong untuk BLUD BLUD ini. Nah jadi ingin melakukan studi banding ke beberapa sekolah termasuk di sini. Pokoknya merasakan langsung lah fasilitas bagus ya Pak di sini. Kemudian kita juga mendiskusikan waktu itu didorong juga soal pemadanan dengan budi ya Pak. Kita sempat diskusi 2 isu itu, plus lagi mungkin ada hal yang terkait dengan pembiayaan, yaitu dana BOS, ada BOSNAS, BOSDA, dan kita masih sebetulnya merasa dari sisi pembiayaan penghitungan operasional yang dibutuhkan itu standarnya sekitar 5 juta, tapi kita total mendapatkan dari pusat itu 1,7 Pak kalau di Kaltim, tambah 1,1 dari daerah. Dari daerah ini belum pernah naik-naik. Kalau kita kan setelah bos majemuk ada sedikit kenaikan tuh dari alhamdulillah disyukuri. Betul, sudah beda lagi dengan SMA. Nah, jadi sekarang kalau SMA 2,4, SMK 2,8. Nah, sementara kebutuhan antara 4,5 sampai. Nah, ini juga salah satu yang dipelajari dari daerah lain itu bisa masih memungut dari SPP yang kalau dari tapi kalau di Kaltim karena adanya pergub itu dari tahun 2012 sebenarnya. Padahal Pak Awang Farid kan anggota DPR ya, bisa diajak. Itu wajib belajar, ada semacam pergub wajib belajar 12 tahun, itu diterjemahkannya tuh tidak boleh, semua harus gratis, nggak boleh ada. Ya itulah Pak. Jadi 3 isu itu nih yang barusan ini kan kita masih brainstorming gitu ya, masih pemanasan. Alhamdulillah karena Bapak hadir di sini, saya pun juga memang ingin melakukan pendalaman seluk-beluk. Nanti mungkin Bapak tadi siapa ya, giliran siapa ya? Pak Adi Pak. Masih ada soal bos ya, jadi itu udah saya sampaikan 3 isu itu. Nah kalau tentang BLUD, problemnya Pak, jadi kita harus cerita sama Bapak. Ada konsultasi dengan BPKAD. BPKAD itu Badan Pengelolaan dan juga Biro Ekonomi. Kok ada satu statement dari mereka bahwa kalau sekolah yang nanti ketika SK BLUD-nya udah ada yang menjadi BLUD, hilang TPP bagi gurunya. Padahal TPP itu ya lumayan apa kalau untuk guru antara 3,5 sampai 4 juta per bulan. Ya kalau TPP hilang BLUD itu loh Pak. Kok begitu ya? Nah ini akhirnya kan teman-teman semua ragu walaupun sebenarnya sudah siap dokumen apa-apa gitu. Jadi ini gimana ya antara aturan provinsi dengan kita di pusat ini kadang suka ada belum ketemu gitu. Termasuk tadi soal BLUD itu sebenarnya kalau provinsi tegas saja kepada perusahaan bahwa mereka boleh bantu sekolah SMK gitu kan, harus gitu. Itu akan lebih menguatkan gitu. Jadi mungkin beberapa hal ya nanti kami mohon bantuan Bapak itu benar-benar sama saya juga gimana caranya kita advocate ini gitu. Mungkin kita strateginya membuat FGD dengan Budi, tapi kita undang belum, misalnya gitu kan. Nah, atau kita apa, gimana gitu kan kalau ada orang pusat yang datang seperti direktur SMK ya pasti lebih dipercaya ya, pasti. Ini loh bahwa itu tuh pasti. apakah terjadi Pak benarkah kalau BLUD itu nggak boleh ada TPP. Nah ini kan harus diluruskan gitu sebab Ya. Makanya teman-teman kan studi banding loh, daerah lain enggak gitu. Seperti tadi juga yang kasus TPP. Kita mau maju itu mikir 50 kali daripada ketemu guru-guru kita, lebih baik kita maju. Saling menunggu. Tapi kita harus kita tetap ya Pak. Akhirnya kan kita programnya bener-bener kita jadi maju mundur Pak kalau kayak gini di daerah itu. Itu kalau cantik nggak apa-apa. Maju mundurnya bukan cantik sakit. Ini mundur-mundur terus nih. Padahal kata Pak
itu return. Nggak boleh mundur, kita SMK maju terus harus bisa. Gitu. Jadi ini tugas kita sih. Mungkin itu mohon. Apakah teman-teman masih ada 1-2 orang sebelum Pak Wasjadi ya? Karena saya tahu persis, jadi dari SMK 1, dari BPKD dan beliau kami menyatakan saya kenal. Ini acaranya TK sosialisasi belum Pak. Jalan. Ribut lah grup seperti itu. Terus saya bikin, saya PK sosialisasi grup. Saya undang Pak Wisnu, Mendagri, Pak Satrio, ada 3 orang dari Kemendikbud. Acaranya online Zoom. Sayangnya 2 ini Pak, BPKD dan dia tidak ikut. Padahal diundang juga, dia hadir, dikasih honor, kita lengkap, karena KPK lengkap ya honornya ya. Lengkap. Pak, kami sibuk, kami ada urusan nanti kami balik mau presentasi. 4 ini presentasi dia tidak ada. Besoknya kita lari tadi bandingnya ke Surabaya. Ya jom Pak, Surabaya kan ada insentif. Iya, tidak ada insentif kan? Surabaya kan tidak ada insentif dia. Jadi artinya saya berpikiran kita Kaltim diarahkan untuk hilang insentif. Makanya saya lari ke Jakarta ketemu Ibu Eti. Ada wawancaranya lengkap dengan Bu Lulu. Di sini ini. Nah itulah saya bawa sebagai bukti. Dia mainnya pada semua, termasuk Pak Agus. Saya telepon Pak Agus, Pak Adi nunggu aja, biar aja mereka duluan. Jadi acung semua, mati suri semua gitu. Baru hadir saya bilang dengan Pak Didi kita harus tadi banding ke Jakarta. Apple to Apple, Jakarta 6 juta, 8 juta. Itu kata Pak Didi, itu Apple. Padahal saya nggak ngerti apa itu Pak. Nggak ngerti saya Apple to Apple tuh. Apple to Apple. Kalau bandingin ya sama. Jadi banding Bandingin ya lebih bagus loh. Akhirnya kesini kami power training, kesini akhirnya kami sudah 2 malam nih Pak ya. Oh iya. Iya, nginap di sini. Rasakan pepanya. Nggak mau pulang ya Pak, kecuali nanti. Sedikit apa tadi belum kita sudah menjelaskan. Oh iya. Tantangan yang terjadi di sana. Karena kami juga takut nantinya apa yang terjadi di Samarinda terdampak sampai ke provinsi. Ini kan saya bahas surat edaran. Iya. Surat edaran yang ditandatangani sama Pak Sekda. Ini sudah saya jadi mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan BPKK apabila guru sudah mendapatkan sertifikasi tidak boleh lagi menerima TPP ataupun penambahan lain. Ini kita berpikir bahwa benar apa tidak ini, karena kalau di PP 12/2019 tentang pengelolaan siswa TPP menjadi TKD menjadi TPP akhirnya boleh seperti ini kan masih boleh. Nah, apakah ini hanya terjadi di Kalimantan Timur bahwa BPK Kaltim itu mengatakan seperti itu? Ternyata di DKI masih boleh. Mungkin diskusi dulu sebelum kita masuk ke dalam. Tapi Pak, saya kan dengan GTK, kalau GTK SMK mungkin kita juga perlu nanti klarifikasi. Tapi kalau Prof. Nuno dari GTK yang baru itu mengatakan bahwa sebenarnya TPP itu boleh dibayarkan untuk meningkatkan kemaslahatan guru di daerahnya. Kewenangan yang diatur oleh Pemda dengan menggunakan indikator kreatif dari masing-masing Pemda, dan hal ini sudah dilakukan oleh Pemda-Pemda lain di luar Samarinda. Nggak apa-apa gitu loh. Jadi indikator apa yang boleh digunakan untuk TPP, misalnya prestasi kerja, kondisi kerja, kelangsungan profesi, indikator objektif lain sesuai daerah. Jadi kita kreatif aja kan. Misal kalau KN, sejauh ini apa gitu loh. Itu yang kita sebenarnya landasannya, dan kalau memang tadi untungnya ya, maksud kita ada kesempatan konsultasi seperti ini, kalaupun tidak terjawab sekarang, setidaknya masalah kita ini kan nanti jadi bahan untuk Pak Wadudi mendiskusikan dan mengkomunikasikan strategi kita dengan daerah-daerah. Mungkin itu tidak hanya di Kaltim juga Pak ya, bisa jadi ada juga daerah lain. Tapi kalau untuk Kaltim ini jelas-jelas nih gitu, guru-guru resah nih sekarang kalau resah gitu. Dan program pusat jadi terhambat juga kan, padahal kita udah semangat, teman-teman mau
Jadi mohon maaf kalau ternyata lo kok Kaltim grupnya nggak muncul-muncul, oh rupanya Jadi gini Bu, saya mohon maaf dari kesempatan kalau untuk insentif itu 5 tahun yang lalu kami masih di kota itu 200 dari provinsi, 900 dari kota. Ya, kan 5 tahun yang lalu tuh ya. Begitu kami masuk ke provinsi, kebijakan baru oleh Pak setelah pindah ke provinsi, undang-undang pemerintahan daerah. kita 4 juta, kota masih tetap 800. Otomatis kan kami ini lah hari ini. Kami ini kan berapa ribu siswa, berapa 40 lebih siswa dan guru lari ke provinsi kan. Ini masih ada di kota di 600, ya kan? Tidak berubah mereka, mereka. Waktu tambah lagi naik ya, tapi tidak berubah. Kita berkurang sudah. Iya, kalau kita kurang, naik kan? Nah, gitu ya. Nah ini sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda itu menyakitkan penduduk. Pertama adalah untuk mendapatkan insentif dia harus bayar PBB, pajak PBB. Sudah menyakitkan beratnya. Selanjutnya untuk mendapatkan insentif dia harus menyetorkan pajak PBB. Satu. Yang kedua, edaran ini Pak hanya surat edaran yang menyatakan yang sertifikasi hanya dapat 3 bulan. Yang hanya dasarnya tidak ada Pak. Hanya surat edaran. Hanya surat edaran aja. Dari kota ya. Dari kota. Dan Pak mungkin terlalu berani wali kota yang sekarang karena dia program dia lebih condong kepada program Probobaya. Probobaya itu ada semacam devolusi fiskal ke RT. Nah itu program dia untuk menyalurkan diri. Kalau itu program dia pribadi. Janji politik itu. Tapi dia mengorbankan hal yang lain, nggak benar. Itu janji politiknya itu, karena dia dulu mencalonkan. Alasannya dia pakai nggak boleh. Nggak boleh, dia nggak boleh. Bu, saya pribadi, alhamdulillah tidak banyak repot. Ikuti Surabaya. Surabaya tidak punya insentif, tidak punya satu kodok. Samarinda boleh, tidak ikut. Tapi ingat, wali kotanya bisa bertahan nggak? Itu aja. Karena guru tidak bisa disakitin. Guru itu banyak keluarganya Pak. Banyak. Iya betul. Itu loh Pak, kalau dari Fokus aja, fokus aja. yang saya tahu, termasuk Pak Iwan waktu dia di BTK, itu Pak Menteri menyatakan pada prinsipnya sebenarnya apa yang sudah diterima guru di dalam policy baru apapun itu tidak boleh dikurang. Tapi kalau kita bikin kebijakan yang akan menambah tidak masalah. Tapi yang sudah diterima existing itu jangan sampai dikurangi. Yang mau gelut itu Bu, mau dihapus. Jadi suka. Makanya kita nggak berani Pak sampai saat ini dokumen itu masih ada di sekolah masing-masing. Jadi guru-guru sekarang di provinsi juga ketakutan Iya, jadi guru tadi kan ada kasus yang tadi di kota. Sebenarnya itu Termasuk kota. Pergub 32 itu Iya, provinsi jadi deg-degan tenaga kesehatan. Yang lain nggak dinaikkan semua. Nah, itu tadi kalau dasar hukumnya. Jadi kalau analisa dari teman-teman YTK itu salah menangkap dasar hukum Pak. Itu mereka salah menangkap dasar hukum. Kalau yang saya ini kan ada surat dari Sekda berdasarkan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kaltim. Nah, kalau saya mau ngomong tentang BPK, kalau masalah BPK juga bisa. Saya juga punya anggota saya di BPK juga di DPR. Mereka tidak harus dengar kita. Betul. Yang aturan kan berlaku untuk semua. Kenapa hanya di Kaltim, misalkan di Ke daerah lain bisa. Banten, Sulawesi Selatan masih bisa. Jadi guru ASN yang mendapat tunjangan profesi guru tidak boleh mendapat insentif dan sebagainya gitu ya. Memang benar sih ada beberapa yang barangkali bisa diterima. Ada ya misalnya guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi
itu kok hanya Jadi misalnya kan ada TPG, masalah. TKG, tamsil Ada dari wilayah gitu ya. nggak mungkin lah. Nah, terus TPG Yang untuk nganggur. sertifikat, Masih. TKG untuk daerah khusus ya Pak Bupatinya, kemudian tamsil itu yang sertifikat. Nah pasti kan kalau TPG dengan tamsil memang nggak boleh beririsan kan Pak? Iya. Otomatis, itu sih nggak ada masalah Kita kan bawa ya. aja dengan sabun Nah, mandi tapi tidak tadi sekolah, TPP suami itu istri Pak, bawa sekolah. gitu, Nggak apa-apa. itu kan dari APBD. Jadi uang sudah banyak kan? Padahal tamsil dengan TPP itu berbeda sumber karena tamsil dari APBN. Jadi aturannya mengikuti pemerintah. Misalnya kita ada Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Nah TPP dari APBD memang adalah mengikuti regulasi Kemendagri. Nah Kemendagri mengatakan pemerintah daerah dapat mengatur TPP secara internal daerah. Jadi sebenarnya kalau kita niatnya positif, emang niatnya Bisa, mau ngasih, boleh boleh. Tapi kalau niatnya tuh Memang udah ngasih. mau nyabut, Iya. jadi tanggung Ada kita alasan. kan karena kan pemerintah dapat mengatur indikator. Sebenarnya dapat, tapi kalau dia tidak mau melakukan dapatnya, dia bisa tetap seolah-olah menggunakan ini gitu loh. Padahal Bu, Samarinda itu Daerah lain Samarinda itu wali kotanya dokter, wakil wali kotanya dokter, kadisnya dokter, ya kan? Dokter semua itu Pak, orang ahli semua. Jadi itu putusannya. Ya kan? Jadi dokter kesimpulannya tidak menjamin. Tadi kan Pak, Iya, menjamin dia bukan aturan supaya dia aman. kita fokus dulu kembalikan Iya. biar Iya. Pak Deli kan. Ya, tidak apa-apa Pak, KKS memang minta bantu untuk memperjuangkan ya untuk Samarinda. Ini ada anunya kita rekamannya. Nah, kalau yang ini di provinsi, kalau kita kan di provinsi, nah teman-teman tuh khawatirnya